kami sekarang baru mereview itu, karena bagaimana juga kan lingkungan bisnis kita sudah berubah, Mas. Jadi misalnya aja kita bicarakan tadi di depan, dari tol yang kita kelola ada penurunan yang cukup besar di 2 bulan itu. Ke depan ini kan mungkin juga hal yang sama mungkin bisa terjadi. Mungkin juga tidak bisa kembali ke normal sebelum kejadian COVID ini gitu. Juga pasar ini kan sedikit mengalami kontraksi ya. Jadi kita juga tentunya target-target perolehan kita akan berkurang dan juga target penjualan kita berkurang. Dengan demikian maka akan memengaruhi hasil bawah kita gitu. Ini Baik, masih kalaupun ada penyesuaian Pak Budi Harto, ini ada gambaran untuk kami aspek mana saja yang akan disesuaikan dalam rencana yang sudah ada, Pak? Yang pertama dari penerimaan. Penerimaan kami utamanya kan tol di Jor S dan tol di ATP ini ada penurunan. Kalau tol di Sumatera juga ada penurunan, tapi kan kontribusinya kecil gitu ya. Kemudian yang kedua di proyek-proyek ini baik swasta maupun pemerintah kan menunda beberapa proyeknya. Jadi ini pasar yang akan bisa kita olah tahun ini akan berkurang cukup banyak gitu, cukup signifikan gitu. Maka kita satu-satunya jalan strategi kita adalah mengenjot proyek yang ada ini dalam suasana keterbatasan ini kita kejar sehingga bisa menutup ke target kita, paling nggak mendekati gitu, Mas. Berbicara mengenai penyesuaian, ini rencana pendanaan Hutama Karya ke depan seperti apa Pak Budi? Karena ini ada perolehan PMN di 11 triliun rupiah ini Pak ya, untuk mendukung penyelesaian ruas tol Trans Sumatera, dan juga setelah emisi global ada MTN nilainya di 600 juta dolar Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Ya, dari dana yang ada ini akan kita gunakan untuk mempercepat proyek-proyek yang sudah berjalan saat ini. Dan mudah-mudahan PMN yang 11 triliun ini juga segera cair sehingga proyek-proyek yang sudah ditangani ini bisa berjalan dengan baik dan bisa diselesaikan dengan tepat waktu. Begitu Mas Erwin. Ada potensi Pak untuk menuntaskan sisa plafon global MTN ini, kan ada sisa plafon global MTN di sisa 2020 sampai ke 2021 nih Pak Budi ya. Mengingat Hutama Karya ini kan dapat izin dan juga dukungan pemerintah untuk bisa rilis global MTN sampai angkanya di 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. Betul angka yang kami sebutkan ini Pak ya? Betul ya. Ya, kami akan melihat perkembangan situasi pasar. Kita akan melakukan yang terbaik Mas. Bagaimana apakah rupiah ini bisa stabil atau ke depan ada ancaman pelemahan atau bagaimana, sehingga itu akan menjadi pertimbangan kami dalam mengambil keputusan untuk meneruskan habiskan sampai 1.500 juta dolar tadi Mas. Baik, kembali ke masalah perolehan PMN tadi Pak, untuk PMN di 11 triliun rupiah, menurut Anda seberapa maksimal ini bisa digunakan serapannya Pak untuk mendukung penyelesaian ruas tol Trans Sumatera yang dikerjakan di bawah bendera Hutama Karya? Jadi saat ini kami under construction ini ada sekitar 700 kilo. 700 kilo ini, nah ini akan kita selesaikan sampai tahun 2022 akhir. Sehingga kita memerlukan pendanaan yang cukup besar sampai tahun 2022 akhir ini. Kira-kira sampai tahun 2022 akhir ini kita memerlukan tambahan PMN 51 triliun, kemudian juga pinjaman dari perbankan Mas. Baik, kemudian untuk emisi global medium term notes nilainya 600 juta dolar Amerika Serikat ini seperti apa sih Pak penggunaan dan peruntukan yang sudah digunakan pos-pos yang ada, karena ini sudah diperoleh beberapa waktu lalu? Ya sudah, sebagian kecil kita gunakan. Ya, ini akan kita gunakan untuk membiayai proyek-proyek yang sekarang baru berjalan ini. Jadi ini akan mengurangi pinjaman kita perbankan Mas.